Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat diberikan kesehatan, diberikan rizki, kebahagiaan, zahiratan wa batinah. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan mengisi Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama introspeksi, apakah Ramadan yang telah kita lewati sudah kita isi dengan sebaik-baik. Alhamdulillah, kita di akhir Ramadan ini, walaupun mungkin bagi sebagian saudara kita sudah ada yang merayakannya, kita doakan semoga ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal a'izina wal fa'idin. Dan bagi kita insyaallah esok hari kita akan merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Mudah-mudahan
kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita berbahagia, senang akan merayakan hari raya, hari besar umat Islam. Tapi di sisi lain kita juga patut untuk bersedih. Sedih karena akan ditinggal Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bersedih. Hal ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bersedih di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang keduanya, kita takut akan peringatan Rasulullah SAW yang kata Rasul, celaka bagi orang yang mendapati Ramadan, bertemu Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar. Kita juga bersedih karena Rasulullah SAW pernah bersabda mengabarkan tentang akhir Ramadan ini kepada sahabat-sahabat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa langit, bumi dan para malaikat menangis karena musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan musibah itu, hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, zahabu Ramadan, perginya Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi musibah bagi umat-umat Islam? Ketika Ramadan itu meninggalkan kita. Karena kata Rasul, ad-da'wat fi Ramadan mustajabah. Li'anna ad-da'awati mustajabah. Karena doa-doa pada bulan suci Ramadan itu mustajab. Was-sadaqatu maqbulah. Dan sedekah pada bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan Ramadan. Sehingga ketika ditinggal Ramadan, sedih hati Rasulullah. Sedih hati para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga tak heran pada zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi penuh sesak oleh para sahabat. Mereka menangis terisak-isak. Mereka bersedih hati karena akan ditinggal Ramadan. Dan bagi kita hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan harus menjadi pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan. Mulai dari kita merasakan lapar dan dahaga, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala Ramadan. Kita bisa taqarruban, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah pelajaran bagi kita semua. Kita ingat kisahnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada satu sore di akhir bulan suci Ramadan, beliau bersedih hati, mukanya terlihat pucat, pasi, tak bersemangat. Kemudian beliau pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian Siti Fatimah bertanya kepada suaminya, wahai gerangan suamiku,
Wahai suamiku, apa gerangan yang membuat engkau bersedih hati? Mukamu pucat, mukamu tak berseri, padahal besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian Imam Ali berkata, aku bersedih karena akan ditinggal Ramadan. Kemudian Imam Ali mengajak kepada istrinya untuk bagaimana apabila harta yang ada di rumahnya, harta yang dimilikinya disedekahkan kepada orang lain. Tidakkah kita merasakan sakit pedihnya menahan lapar dan dahaga? Yang itu selalu dirasakan oleh orang-orang banyak di sekeliling kita. Dan alhamdulillahnya kita diberikan kecukupan. Jarang kita merasakan haus dan lapar. Kemudian besokan harinya Imam Ali membawa pedati dengan 3 karung gandum dan 2 karung kurma, lalu dibagikan berkeliling di masyarakat, dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah Imam Ali, sahabat Rasulullah. Begitu memaknai Ramadan, menghayati Ramadan, dan menjadikan Ramadan sebagai pelajaran yang berharga bagi diri. Subhanallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan adalah bulan latihan. Sejatinya Ramadan adalah bulan latihan bagi kita, yang tentu latihan ini akan kita gunakan untuk permainan sesungguhnya setelah Ramadan. Latihannya di bulan suci Ramadan, kemudian prakteknya, pertandingannya itu di bulan-bulan setelah Ramadan. Harusnya Ramadan selesai, amal ibadah kita tambah meningkat. Syawal artinya peningkatan. Sehingga ketika kita masuk bulan Syawal, harusnya amal ibadah kita lebih meningkat, ketakwaan kita lebih meningkat, keimanan kita lebih meningkat. Dan harus diingat seperti dikatakan oleh para ulama, bahwa ciri dari amal soleh itu diterima adalah ketika kita bisa melakukan amal soleh setelahnya. Min alamatil hasanat, min alamati qabulil hasanat al-hasanatu wa'adaha. Ciri dari sebuah amal itu diterima adalah ketika kita bisa mengamalkan setelahnya. Ketika di bulan suci Ramadan kita bisa sholat tepat waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid, kita bisa membaca Al-Quran, tadarrus, kita bisa sholat malam dan seterusnya. Ciri itu semua diterima adalah ketika kita bisa mendawamkannya, mempraktekannya di bulan-bulan suci di bulan-bulan setelah Ramadan. Dikatakan pula, la takunu rabbaniyan, walakin kunu rabbaniyan. Janganlah engkau menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Maksudnya adalah janganlah sampai kita hanya bisa khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak bisa melakukan itu di bulan-bulan suci lain. Yang itu artinya kita mungkin hanya
hanya terhipnotis oleh situasi dan kondisi, hanya ikut-ikutan bisa jadi, bukan karena imanan wahtisaban. Tapi orang yang betul-betul memiliki iman, memiliki ketakwaan, dia betul-betul menjadikan ibadah itu sebagai taqarruban ila Allah, sebagai kebutuhan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rabbaniyah yang betul-betul menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun mungkin kita tidak bisa menangis, bersedih hati seperti para sahabat, seperti Rasulullah SAW, minimal kita merasakan harapan kita diterima, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.